Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bagus gereja ini. Tapi masalahnya mereka satu. Mereka kehilangan kasih yang semula. Kasih kepada siapa? Ada penafsir bilang kasih kepada Tuhan, ada yang bilang kasih pada sesama. Tapi menurut saya itu tak bisa dipisahkan. 1 Yohanes 4:21. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka dialah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia harus mengasihi saudaranya. Tidak bisa dipisahkan. Bagaimana engkau mengasihi Allah pada saat yang sama membenci saudaramu? Tidak bisa. Kasih kepada Allah dan kepada sesama tak bisa dipisahkan. Karena itu kalau gereja Efesus dicela karena kehilangan kasih yang semula, maka mereka bisa kehilangan kasih kepada Allah dan kehilangan kasih kepada sesama. Saudara, pada waktu Paulus menulis pertama kali untuk gereja Efesus, mereka masih berkobar-kobar dengan kasih kepada Allah. Efesus 6 ayat yang ke-24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dibilang semoga Allah memberkati saudara semua yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tak dapat padam. Berarti jemaat ini memang mengasihi Allah dengan kasih yang hebat sekali, luar biasa. Tapi pada waktu kitab Wahyu ditulis, gereja ini telah kehilangan kasih mereka yang semula. Bagaimana mereka kehilangan kasih yang semula? Padahal mereka jemaat yang gigih di dalam melayani. Tadi kita sudah lihat mereka kopos, jerih lelah, melayani dengan sangat luar biasa. Bagaimana bisa kehilangan kasih sambil tetap gigih dan giat seperti itu? Camkan ini baik-baik. Orang bisa gigih dan giat tapi tanpa kasih. Saya bisa saja gigih dalam memberitakan firman, di dalam mempersiapkan khotbah, mempersiapkan bahan pelajaran Alkitab. Saya bahkan bisa gigih di dalam menanggapi ajaran-ajaran sesat. Tapi saya bisa melakukan itu bukan karena saya mengasihi Tuhan, tapi karena itu memang sudah jadi tugas saya. Karena kalau saya tidak khotbah, bagaimana gereja ini? Mau tidak mau harus khotbah. Jadi saya melakukannya karena tugas. Saya bisa saja gigih di dalam menanggapi ajaran-ajaran yang sesat, bukan karena saya mengasihi Allah, tapi hanya karena memang hobinya berdebat. Saya bisa menanggapi seadanya ajaran, bukan karena saya mengasihi Allah, tapi hanya supaya subscribernya naik. Berarti orang bisa gigih, tapi kegigihan tidak identik dengan kasih kepada Allah. Maka orang bisa melayani dengan sungguh-sungguh, orang bisa melayani dengan gigih, tidak pernah absen dalam pelayanan. Tapi yang menggerakkannya ini apa? Belum tentu kasih. Saya tanya, majelis yang rajin melayani, kenapa masih mau melayani? Semua tim multimedia yang ada, yang berjerih lelah, ayo, kenapa masih berjerih lelah? Semua pendeta, penginjil yang masih melayani, ayo, kenapa masih melayani? Karena ada kemungkinan kita masih tetap ada dalam pelayanan, tapi kita melakukannya tanpa hati yang mengasihi Tuhan, hanya karena memang itu kewajiban kita. Saya selalu berulang-ulang berkata bahwa action yang sama bisa jadi karena motivasinya berbeda. Tidak semua orang yang berbakti sungguh-sungguh ingin mengasihi Tuhan. Tidak semua orang yang melayani sungguh-sungguh melayani Tuhan.
Ada juga yang giat melayani. Luar biasa, Senin sampai Sabtu sampai Minggu. Layani terus. Kenapa? Karena banyak duit dari sana. Bisa terjadi demikian. Pertanyaan kita adalah, jikalau kita masih aktif sampai hari ini dalam ikut Tuhan, dalam berbakti, dalam melayani, dalam semua aktivitas agama kita, masihkah itu didorong oleh kasih? Tanya, masihkah hati yang mengasihi Allah berkobar-kobar di hati kita di dalam melakukan semua pelayanan kita?